Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kelompok 2 kelas ekonomi 3 dan di sini kami akan menjelaskan materi tentang akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hania Aulia Putri. Saya Hanum Salsabila. Saya Iksan Salim. Saya Ahmad Dafa. Saya Ketua Rahman. Dan saya Feby Salatan Samosir. Let's go! Halo, ada Feby sama Salim nih. Lagi ngapain? Kita lagi belajar materi akuntansi. Oh, materinya ada apa aja sih? Jadi materi kita tuh ada pengertian akuntansi. Nah, jadi kalian tahu nggak sih guys, akuntansi itu sering disebut sebagai bahasa bisnis. Dan menurut para ahli, salah satunya itu American Institute of Certified Public Accountant, akuntansi adalah seni pencatatan dan pengklasifikasian dan juga pengikhtisaran dalam cara signifikan dan dalam bentuk suatu uang, transaksi, dan juga kejadian yang setidaknya bersifat keuangan serta penafsiran. Nah, seperti Financial Accounting Standard dan juga APB Statement nomor 4. Nah, kalau manfaatnya kira-kira apa nih, Feby? Nah, manfaat akuntansi itu ada banyak banget. Di sini yang pertama, membantu dalam perencanaan keuangan perusahaan. Nah, informasi keuangan yang dihasilkan dari akuntansi ini bisa digunakan untuk menyusun rencana keuangan yang efektif dan efisien. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan pengendalian keuangan. Akuntansi membantu dalam mengendalikan keuangan perusahaan dengan cara melacak dan memantau arus kas pengeluaran dan pendapatan. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kredibilitas, lalu membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, kayak informasi laporan keuangan itu yang dihasilkan oleh para akuntan sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat terkait bagaimana keuangan dan strategi jangka panjang perusahaan. Lalu yang berikutnya, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan itu adalah manfaat yang terakhir. Nah, selanjutnya itu ada bidang-bidang akuntansi. Yang pertama itu akuntansi keuangan, yang kedua pemeriksaan, ketiga biaya, manajemen, perpajakan, penyelenggaraan, terus akuntansi pemerintahan, terus ada sistem akuntansi, akuntansi pendidikan, dan yang terakhir akuntansi internasional. Nah, selanjutnya ada materi tentang pengertian transaksi dan contoh-contoh dari transaksi. Pengertian transaksi adalah kegiatan ekonomi atau keuangan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, atau aset antara dua pihak atau lebih. Transaksi dapat berupa pembelian, penjualan, pembayaran, atau pertukaran lainnya. Transaksi dalam dunia bisnis dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang dimana transaksi internal terjadi dalam perusahaan, seperti ketika pemilik bisnis atau tenaga kerja berbelanja di koperasi perusahaan. Lalu, transaksi eksternal adalah terjadi ketika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak luar, seperti pembelian barang atau jasa dari vendor. Nah, dalam setiap transaksi penting untuk melakukan pembukuan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat membantu pelaku bisnis memeriksa hasil pergerakan transaksi. Nah, jadi di sini ini bakal ada contoh-contoh dari transaksi. Nah, selanjutnya dalam akuntansi terdapat 5 akun. Yang pertama itu adalah akun harta. Semua barang atau sumber daya yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai ekonomis seperti kas, peralatan, perlengkapan, akumulasi penyusutan, dan hal lainnya yang berhubungan dengan harta. Lalu yang kedua itu ada akun utang. Kewajiban atau hutang perusahaan kepada pihak lain seperti utang bank, utang dagang, dan juga utang gaji. Lalu yang ketiga itu ada modal. Modal pemilik atau nilai bersih perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Selain modal, di dalam akun ketiga ini ada juga yang namanya prive. Lalu di akun keempat itu ada pendapatan. Semua pemasukan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usahanya seperti penjualan barang ataupun jasa. Yang keempat adalah akun beban. Semua pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan seperti biaya gaji, biaya sewa, dan biaya bahan baku. Selanjutnya ada persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi itu adalah rumus dasar yang digunakan dalam pembukuan perusahaan. Nah, rumus ini menyatakan bahwa aset perusahaan itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Dalam rumus matematisnya, persamaan dasar akuntansi itu dapat dinyatakan yaitu aset sama dengan kewajiban atau utang ditambah modal pemilik. Nah, kita soal lagi nih. Persamaan dasar akuntansi itu terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama itu ada aktiva. Nah, aktiva ini mencakup semua sumber daya yang dimiliki perusahaan. Bisa berupa uang tunai, properti, perlengkapan, piutang, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada kewajiban atau kewajiban mencakup semua utang yang harus dibayarkan perusahaan kepada pihak lain. Nah, ini tuh bisa berupa utang bank, utang kepada pemasok, atau utang-utang lainnya.
Lalu yang ketiga ada modal. Modal adalah investasi awal pemilik atau pemegang saham dalam suatu perusahaan. Ini mencakup semua investasi pemilik yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Nah, dalam rumus tadi ini, total aktiva atau A selalu harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan modal perusahaan. Itulah sebabnya persamaan ini disebut sebagai persamaan dasar. Hanum, kamu lagi ngapain? Halo Ani, jadi aku lagi baca tentang jurnal umum. Kamu tau nggak jurnal umum itu apa? Jurnal umum itu adalah dokumen yang mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dan juga sistematis. Nah, jurnal umum juga punya fungsi. Fungsinya itu ada 4. Yang pertama fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis, dan juga fungsi introduksi. Oh iya, jurnal umum itu ada bentuknya juga nggak sih? Oh iya, Seingat apa aku tuh tuh nih? ada 3. Yang pertama adalah jurnal umum sederhana. Nah, ini adalah bentuk paling dasar yang mencatat semua jenis transaksi dalam satu jurnal. Lalu, cocok untuk bisnis kecil dengan transaksi yang tidak terlalu kompleks. Lalu yang kedua itu ada jurnal khusus. Nah, jurnal ini dirancang untuk mencatat jenis transaksi tertentu secara terpisah, memudahkan dalam pengelompokan dan analisis transaksi. Contohnya itu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal kas umum, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada jurnal buku besar, merupakan gabungan antara jurnal umum dan juga buku besar. Setiap transaksi dicatat langsung ke akun yang bersangkutan. Nah, jurnal ini lebih efisien untuk bisnis dengan volume transaksi yang besar, kayak perusahaan gitu. Gitu, Oh Hanum. gitu Hani, kamu juga tahu kan apa itu jurnal umum? Tahu dong. Oke. Nah, selanjutnya contoh menjurnal dalam perusahaan. Nah, jurnal umum perusahaan dagang merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang menjadi perusahaan akibat transaksi perdagangan. Nah, contohnya itu pada tanggal 1 disetorkan uang 100 juta terus dan peralatan kantor. Nah, peralatan kantor sebesar 5 juta. Contohnya di samping sini. Pada tanggal 1 uang kas masuk ke debit sebesar 1 juta, 100 juta. Nah, di bawahnya itu ada peralatan kantor sebesar 5 juta dan dimodalkan menjadi kredit sebesar 105 juta. Hanum, tadi kita di kelas sama Bu Eli belajar apa aja sih? Banyak banget Lim, kayak jurnal umum, buku besar, terus cara nge-posting jurnal umum ke buku besar, pokoknya banyak deh dan lain-lain. Oh, kalau posting itu yang ini bukan sih Hanum? Yang mana tuh Lim? Jadi posting itu adalah proses penting dalam akuntansi di mana data keuangan dari jurnal dipindahkan ke buku besar. Seperti kita kayak lagi mindahin buku harian kita ke folder-folder khusus nih. Terus juga tadi Bu Eli nyebutin tujuan posting. Salah satunya itu ada memudahkan analisis, menyusun laporan keuangan, dan juga membuat laporan laba rugi. Nah, terus kalau langkah-langkah gimana, Nom? Nah, langkah-langkah posting itu adalah yang pertama itu memindahkan tanggal kejadiannya dulu Lim. Lalu yang kedua, mindahin jumlah debit sama kreditnya setelah tanggalnya itu dipindahin. Nah, terus langkah selanjutnya dalam proses posting itu adalah mindahin debit dan kreditnya ke lajur debit atau kredit yang relevan. Oh, Gitu gitu. kan? Nah, lalu selanjutnya adalah mencatat kode akunnya atau sering kita bilang tuh dengan kode ref. Oh, Kode ref, Oke, makasih, Hanum. Terus selanjutnya adalah mencatat nomor halamannya. Terus selanjutnya itu mencatat keterangannya. Lalu yang terakhir kita hitung deh saldonya berapa Lim. Nah, selanjutnya di sini ada contoh-contoh buku besar, yang dimana ada buku besar akuntansi, yaitu akun kas, buku besar akuntansi akun piutang usaha, dan buku besar akuntansi akun pendapatan jasa, serta buku besar akuntansi akun beban gaji. Untuk contoh-contohnya nanti ada di sini, sama di sini ya. Sekian materi yang sudah kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.